Tapi gimana ya? Di sini banyak ikannya lagi. Tapi gimana ya? Itu sepertinya potongan tulang-tulang kambing. Banyak banget. Dan itu kulit kambing. Mas Dodi. Mirna. Hai. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Mirna. Kamu apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik. Masuk yuk. Yuk. Permisi Bu Mimin. Bu Mimin. Gimana Pak Kades? Suami saya sudah ketemu. Sabar Bu Mimin. Apa suami ibu waktu pergi mancing memakai kupluk ini? Ya Allah, iya benar Pak Kades. Tiap mancing dia selalu pakai kupluk ini. Terus, suami saya sekarang di mana? Sabar Bu Mimin. Kami semua sedang mencari keberadaan Pak Tarjo. Berdoa sajalah. Ya Allah, gimana kalau suami saya tidak ditemukan? Ya Allah. Jadi selama aku nggak ada, si Antoni nggak pernah kesini ya? Apa Mas? Si Anto itu sombong. Dia tuh di sini cuma menyekat cerita aja. Ah, jangan gitu Mbak. Aku nih lagi sibuk sama kerjaan aku. Kamu tuh sok sibuk ya. Makanannya enak banget. Siapa yang masak? Mas Dodi kapan mulai kerja di puskesmas? Pak Kades sih minta secepatnya. Tapi aku mau istirahat dulu. Mungkin lusa. Tuh kan kamu enak Rita. Jadi kamu kerjanya bisa barengan sama masmu. Tugas kamu kan cuma mendampingi dokter aja. Siapa tahu kamu juga bisa belajar jadi dokter, ya kan? Aku setuju tuh kalau kamu jadi dokter. Ya nanti aku bisa jadi pasiennya deh. Ya kamu operasi juga aku pasrah aja deh. Gimana kerjaan kamu? Ya gitu deh Mas. Puskesmas kan satu-satunya sarana berobat di kampung ini. Jadi ya nggak pernah sepi. Rita, kamu kok kalau libur nggak pernah keluar? Aduh capek Mas. Mendingan juga tidur di rumah. Wah, enak bener nih yang lagi mesra berduaan. Tok, gimana? Pak Tarjo udah pulang ke rumahnya? Belum Mas. Malah tadi siang saya baru nemuin perahu sama kupluknya doang. Orang-orang desa sih ngomongnya pada aneh-aneh Mas. Ada yang bilang dimakan siluman air lah. Terus ada yang bilang juga kawin lagi lah. Terus malah ada yang bilang kalau dia itu dimakan buaya. Padahal kan di danau itu tuh nggak ada buayanya Mas. Siapa bilang? Memang sih sekarang udah nggak ada. Tapi dulu Mbak Cokro pernah cerita kalau dulu banyak orang dimakan buaya di danau itu. Tapi itu kan dulu sekali. Masa buaya itu muncul lagi? Selamat malam Nak Dodi. Malam Pak Kades. Yanto, tadi saya cari kamu di rumah. Tolong koordinir warga mencari Pak Tarjo di hutan sepanjang danau. Saya khawatir terjadi sesuatu padanya. Istrinya tadi teriak-teriak di depan saya. Baik Pak. Permisi Mas Dodi. Silakan. Wah, kamu semalaman di hutan ya? Iya Pak. Tapi saya belum menemukan tanda-tanda keberadaan dari Pak Tarjo Pak. Ada kemungkinan
dia tenggelam di danau. Oh iya Pak, semalam warga pada melaporkan kalau ternaknya pada hilang. Rupanya sedang ada sesuatu di kampung kita sekarang ini. Pertama, Pak Tarjo hilang. Sekarang maling ternak sudah beraksi. Ya sudahlah, sekarang kamu pulang. Istirahat. Masalah maling ternak, biar aku pikirkan nanti. Iya Pak, permisi. Ya. Ruwet. Ada saja masalah kalau dekat-dekat masa jabatan habis. Kalau aku tidak bisa ngatasin masalah ini, bakalan nggak kepilih lagi nih. Setiap mancing di sini, bulu kuduku selalu merinding. Berarti tempat ini memang angker. Tapi gimana ya? Di sini banyak ikannya lagi. Tapi gimana ya? Itu sepertinya potongan tulang-tulang kambing. Banyak banget. Dan itu kulit kambing. Jangan-jangan ini bekas sesajen itu. Ya. Orang-orang kampung pada ribut kehilangan ternaknya. Saya yakin pasti dia pelakunya. Pasti dia. Mudah-mudahan tidak ada lagi ternak yang hilang. Tok, kamu koordinir terus Kamling ya. Pak Kades, Iya Pak. itu bukan penyelesaian. Justru Bapak dan anak buah Bapak harus mencari biang keladi dari semua masalah ini. Selama ini kan, desa kita adem dan ayem saja. Aku tahu. Dari dulu kamu ingin jadi kepala desa kan? Rupanya sampai sekarang kamu masih penasaran. Bang Kades! Ini dia orangnya, Pak. Saya mencari Bapak kemana-mana, Pak. Dan saya menemukan orang ini sedang semedi di bawah pohon besar itu. Dia ada di dekat bangkai itu, Pak. Dan saya melihat tulang-tulang ternak itu berserakan di sana. Dan saya yakin dia pencurinya. Betul, Dia Pak. pencurinya, Pak. Saya yakin itu, Pak. Tenang, tenang. Bapak-bapak tenang. Mbok jangan kesusu. Saya tahu bukan dia pelakunya. Siapa lagi kalau bukan dia pelakunya? Tenang, tenang Bapak-bapak, tenang. Kita selidiki dulu kebenarannya. Tenang Pak, tenang. Tolong, Pak, saya tenang Pak. Nyi Roro, aku mau bicara. Pak Kades, masalahnya tambah rumit kan? Itu harus dibereskan sebelum pemilihan kepala desa bulan depan. Kalau tidak, Bapak bisa lengser loh. Tidak apa-apa. Toh aku tidak ingin menjadi kepala desa seumur hidup. Yang penting warga hidup aman dan tenang. Bohong, Suryo. Aku tahu kamu akan melakukan apa saja untuk tetap menjadi kepala desa. Aku jamin, itu tidak akan terjadi. Aku tahu buaya itu perbuatanmu. Sungguh licik kamu. Mencoba menjatuhkanku dari jabatan dengan cara mengambil nyawa warga. Jangan sok suci, Suryo. Aku tahu, kamu membuat calon lurah mengundurkan diri dengan menakut-nakuti mereka kan? Tapi aku tidak mengambil nyawa orang lain kan? Mentang-mentang ilmumu sudah tinggi. Kau pikir bisa berbuat seenaknya? Suryo, kamu pikir 10 tahun yang lalu kamu tidak berbuat seenaknya kepadaku? Mas Suryo, jangan lupakan aku ya. Kirim surat sesering mungkin. Aku tak akan mungkin melupakanmu, Roro. Apalagi kamu sedang dalam keadaan hamil. Maafkan aku, Roro. Aku belum bisa menikahimu saat ini. Karena aku harus pergi keluar kota untuk mengikuti pendidikan kepala desa. Pada saat aku pulang nanti, aku akan menikahimu. Dan kau akan menjadi istri kepala desa. Nyi Roro, maafkan aku. Jangan harapkan aku untuk pulang. Gugurkan saja benih yang ada di perutmu. Kamu layak mendapatkan jodoh yang lebih dari aku. Maafkan aku, Roro. Mas Suryo,
Kenapa kamu setega ini memperlakukan aku yang telah mencintaimu? Tidak, tidak. Aku tidak akan menggugurkan bayiku.